Halo teman-teman semuanya, kita akan bahas tentang Hong Kong ya. Jadi beberapa hari terakhir ini viral banget berita terkait dengan Hong Kong, di mana ada yang bilang gaji 9.000, ada yang bilang gaji 6.000, ada yang bilang 8.000. Nah, kita akan bahas aslinya yang ada di sini. Nah, teman-teman perlu ketahui beberapa hari lalu, tanggal 2 Agustus tepatnya, Bu Ida Fauziah itu kan dengan Aspataki ke Hong Kong. Nah, pada waktu ke Hong Kong itu, beliau juga melobi, juga meminta, juga menekan ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu di sini ya terkait apa saja yang diminta Indonesia sampai viral seperti itu di Hong Kong ya. Nah, pertama yang dipinta adalah zero cost, di mana semua beban biaya ditanggung kepada majikan semua, itu yang diminta oleh Indonesia. Nah, karena permintaan ini, maka hitung-hitungan orang Hong Kong seperti biaya pelatihan dan lain itu kan 9.000 dolar Hong Kong ya. Nah, disitulah akhirnya majikan ataupun di sana itu geger terkait dengan penambahan biaya 9.000 dolar Hong Kong itu, sehingga untuk mengambil Mbak PMI dari Indonesia itu membutuhkan biaya 20.000 dolar Hong Kong atau sekitar ya 40 jutaan lah dengan kurs saat ini. Itu pertama ya. Jadi dengan hal itu maka majikan pada geger, kok mahal banget biaya ambilnya Indonesia gitu, dan majikan pun membandingkan dengan pengambilan yang dari Filipina, dimana kalau itu diterapkan maka mengambil TKA dari Filipina itu lebih murah daripada Indonesia. Jadi gegernya di Hong Kong itu, sedangkan di Hong Kong yang paling banyak itu dari Indonesia. Nah, itu yang pertama yang digegerkan saat ini ya, itu adalah hal itu. Nah, kemudian dalam pertemuan kemarin juga Bu Ida Fauziah itu meminta Hong Kong membuka sektor formal ya. Nah, Hong Kong seperti di Taiwan, di yang lain-lain itu kan ada ya, sektor konstruksi, sektor industri itu ada. Nah, ke depan Indonesia itu minta Hong Kong membuka untuk TKL, untuk sektor formal domestik itu tadi, sehingga besok bisa seperti Taiwan gitu. Dan semoga saja yang ini diijabah oleh Hong Kong ya. Jadi teman-teman yang laki-laki juga bisa ke Hong Kong. Nah, itu kedepannya ya, semoga saja. Dan itu berita kedua yang tidak terlalu heboh karena tertutup dengan biaya tadi ya. Banyak teman-teman yang salah sangka ini gajinya dinaikkan jadi 8.000 jadi 9.000, itu tadi tidak seperti itu yang terjadi. Tapi benar, Indonesia juga meminta kenaikan gaji. Lantas berapa? Nah, untuk kenaikan gaji sendiri logis ya, Indonesia itu memintanya logis. Jadi ada dua hal untuk kenaikan gaji. Pertama, untuk yang belum berpengalaman atau baru datang, Indonesia meminta gajinya dinaikkan menjadi 4.730 dolar Hong Kong belum uang makan. Uang makannya kan sekitar 1.100 sekian ya. Nah, itu yang diminta oleh Indonesia secara resmi kepada Hong Kong. Jadi ya naiknya nggak banyak itu. Tapi di sini ada tapinya. Untuk yang perpanjangan kontrak atau yang sudah berpengalaman itu pihak Indonesia meminta gaji 5.500 dolar Hong Kong atau sekitar ya, 10 jutaan kalau dikuruskan ya. Lebih lah 11 jutaan itu ya. Dan uang makannya ya 1.100 sekian itu. Nah, itu permintaan dari pemerintah Indonesia yang resmi ya. Jadi kalau beredar gajinya 8.000, gajinya sekian, itu ubekong, itu nggak benar ya. Nah, itu yang terkait dengan kenaikan gaji. Nah, itu loh berita yang saat ini heboh viral di media sosial, juga di kalangan media Hong Kong yang saat ini, yang teman-teman banyak yang salah paham, katanya gajinya 9.000 kayak 8.000, kayak gak seperti itu. Saya tekankan lagi, yaitu biaya proses seperti biaya pelatihan dan lain-lain 9.000 dolar Hong Kong itu semua dibebankan kepada majikan, sehingga biaya mengambil PMI itu menjadi 20.000 ya, 20.000 dolar Hong Kong, dan itu lebih mahal daripada mengambil di Filipina. Kedua, Indonesia meminta Hong Kong membuka sektor formal ya, sektor formal seperti di konstruksi ataupun di industri ya. Jadi ke depan kesempatan TKL bekerja di Hong Kong secara resmi, tidak seperti saat ini yang tidak resmi menggunakan visa domestic helper. Kemudian ketiga, Indonesia meminta kenaikan gaji di Hong Kong untuk yang tidak berpengalaman atau kontrak pertama itu sekitar 4.730, naik sedikit dari sekarang, dan yang berpengalaman atau perpanjangan kontrak menjadi 5.500. Itu permintaan Indonesia, entah dikabulkan atau tidak itu kita tidak tahu. Dan kelima, itu Indonesia meminta pemerintah Hong Kong jam kerja TKI di Hong Kong itu diatur ya, sebagaimana kalau di formal ada 8 jam, selainnya itu lembur ya, mintanya diatur, jadi kerjanya tidak 24 jam seperti itu. Nah, itu permintaan pemerintah Indonesia. Walaupun ya teman-teman semuanya, teman-teman yang di Hong Kong itu lebih enak sih, karena Sabtu Minggu pasti dapat libur gitu. Beda dengan yang di Taiwan yang minta
libur aja seperti minta gaji.